Ya, selamat datang kembali di Roat Corner. Untuk video kali ini saya akan membahas terkait bab matematika wajib lagi untuk kelas 12 SMA ya. Di sini akan saya bahas terkait bab dimensi 3 tapi nanti mencari sudut. Kalau kemarin bab pertama adalah mencari jarak, sekarang mencari sudut. Oke, untuk materinya bisa langsung dilihat di situ ya. Nah, pertama, terkait yang namanya dimensi 3 untuk bab yang mencari sudut. Nah, nanti khususnya sudut itu ada 3. Jadi yang pertama ada namanya garis sama garis, kemudian garis dan bidang, kemudian bidang sama bidang. Untuk garis dan garis, sebenarnya ketika kamu nyari sudutnya, buatlah supaya kedua garis di situ nanti berpotongan. Maka nanti sudutnya di sini boleh. Satunya juga boleh, sama sebenarnya ya. Kemudian untuk garis dan bidang, jadi ketika di sini ada bidang, kemudian ini ada garis, maka pada bidangnya itu harus dibikin dulu. Namanya adalah garis proyeksi. Nanti baru ketahuan sudutnya di sebelah sini. Nah, kemudian kalau bidang sama bidang, misal ini ada bidang, kemudian ini ada bidang lain misalkan ya. Nah, sudut antara dua bidang itu adalah kamu bikin garis proyeksi atau garis wakil, ini bikin garis wakil lagi, dan nanti ketemunya di sini sudutnya di sebelah situ. Secara ilustrasi seperti itu. Nah, untuk teorinya sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Teori yang dipakai di sini nanti yang pertama, nah, ada namanya Pitagoras untuk menentukan jarak ya. Contoh kalau ini A, ini B, berarti ini C, berarti aturan Pitagoras kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Diputar-putar sendiri ya. Kemudian tadi yang namanya garis proyeksi atau garis wakil. Ketika kamu dapetin nanti adalah segitiga, hasilnya itu adalah segitiga sama kaki atau segitiganya sama sisi, maka garis proyeksi itu dibikin di tengah-tengah. Nah, agak miring ya. Lurus harusnya ya. Nah, kenapa? Karena yang tegak lurus. Kemudian ketika nanti babnya adalah bab sudut, itu fokus pertanyaan pertama adalah segitiga siku-siku. Mungkin sudah tahu ya kalau dia segitiga siku-siku, semisal alfa di sini kan ini biasanya kita sebut sebagai Y, namanya ini X, ini namanya R. Ada 3, yang pertama adalah sin, kemudian ada cos, kemudian sama tangen. Masih ingat kalau sin? Sin itu depan per miring atau disingkat demi atau Y per R. Kalau cos nanti sami, samping dibagi miring, makanya X per R. Kalau tangen nanti namanya adalah desa. Depannya Y, sampingnya X. Kecuali nanti kamu dapatnya adalah segitiganya sembarang. Kalau segitiganya nanti sembarang, semisal ini A, ini B, ini C, nanti pakai aturan cos. Jadi misal ya, alfanya ditaruh sebelah sini. Aturan cos itu bunyinya gini, cos alfa. Yang ngapit apa? Yang ngapit alfa di sini A sama B. Ya berarti yang ngapit depan negatif dibagi 2 yang ngapit. Contoh lagi Mas, boleh kalau di sini beta misalkan ya. Berarti ini cos beta. Yang ngapit beta apa? B sama C, depannya negatif dibagi 2 kali yang ngapit. Nah, secara gambaran garis besarnya teorinya seperti itu. Mungkin langsung ke contohnya ya. Nah, contoh pertama, perhatikan ada kubus di situ ya. Kalau dia rusuhnya 6, theta adalah sudut yang terbentuk antara garis AE dan AG, sin alfa atau sin tetanya berapa? AE sama AG. Di sini AE sebenarnya sudah ada ya, ini garisnya ini. Nah, waduh, tambah meletot-meletot ya. Kemudian ini AG. AG-nya di sini. Nah, jadi sudut yang dibentuk oleh AE sama AG itu berapa? Di sini adalah tetanya, ya. Nah, maka caranya gampangannya gini ya. Pertama, antara AE sama AG. Huruf yang disebut 2 kali huruf apa? Huruf A. Makanya nanti kelihatan tetanya itu pasti di bagian A ini loh. Nah, pembentukan segitiganya ya tinggal dihubungkan antara E dan G aja. Nah, ini kan tegak lurus. Kenapa? Karena dia tingginya kubus. Berarti ketika dia tak bawa keluar gambarnya, itu aku akan dapetin segitiga yang siku-siku. Nah, anggaplah di sini theta, ini tadi A-nya, ini tadi G-nya, ini tadi E-nya. Kalau sudah cek satu-satu rusuknya. Yang pertama, kalau di sini 6, maka di sini juga 6 ya rusuk ya. Kemudian di sini berapa? 6 akar 2, karena diagonal sisi. Kalau AG berapa? 6 akar 3, karena diagonal ruang.
Nah, di situ sudah tetanya sudah ada. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah sin. Kalau sin dia berdasar segitiga siku-siku, nanti tadi rumusnya apa? Depan dibagi miring. Depan itu maksudnya depan sudut. Kalau sudutnya di sebelah sini namanya depan itu ini. Depan itu namanya. Berapa? Ya 6 akar 2. Kalau miring 6 akar 3. Boleh 6-nya dicoret, nggak apa-apa. Supaya rasional dikali akar 3 per akar 3. Maka biasa tertulis jadi sepertiga akar 6. Maka opsinya yang D. Mantap ya. Nah, contoh lagi Mas, boleh nih contoh lagi. Nah, ada kubus lagi dengan rusuknya 10. Ditanyakan di situ berapa kosinus antara GC dan BDG. GC dan BDG. Nah, GC dan BDG ya. Pertama GC-nya dulu ini. Nah, BDG dibuat bidang BDG. Loh, bidang BDG. Nah, maka agak miring-miring dikit ya, nggak apa-apa ya. Paham maksudnya lah yang penting ya. Nah, pertama dulu pertanyaan, ketika di situ BDG, itu segitiganya segitiga apa? BDG, segitiganya adalah segitiga sama sisi. Kalau dia segitiganya sama sisi, artinya apa? Kamu pembuatan garis wakilnya itu di tengah-tengah. Bikin aja di tengah-tengah. Anggap aja ini S. Nah, gitu maksudnya. Jadi yang tadinya pertanyaannya antara GC sama BDG, sekarang sudah jadi antara GC dan BDG terwakili apa? Garis GS. Nah, bisa terlihat di situ antara GEC dan GS, huruf apa yang disebut dua kali? Hurufnya G, makanya sudutnya berada di G ini. Nah, terus hubungkan apa? S sama C, segitiga siku lagi. Bawa keluar, udah. Kalau tak bawa keluar, ini ada C, ini ada S, ini ada G. Sudutnya di bagian G ini. Alfa, theta, ya terserah ya. Nah, pertama rusuknya sekarang 10. Kalau rusuknya 10, berarti yang ini jelas 10. SC itu separuh diagonal ruang. Kalau diagonal ruang itu kan 10 akar 2. Kok diagonal ruang sih ya? Diagonal sisi ya. AC itu kan diagonal sisi, 10 akar 2. Maka SC itu separuhnya. 5 akar 2. GC-nya berapa? GC-nya itu tinggal pakai Pitagoras. Dari 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. Yang depan jadi 100 ditambah 50. Berarti akar 150 atau 5 akar 6. Paham ya? Akar 50. Maksudnya gini loh, akar 150 itu kan 25 dikali 6 ya. Makanya 5 akar 6. Nah, tinggal pertanyaannya apa? Kos. Kalau kos apa rumusnya? Sami, samping dibagi miring. Kalau ini sudut, samping itu maksudnya yang 10 ini loh. Kalau 5 akar 2 itu namanya depan sudut itu. Makanya berapa? 10 dibagi miring. Miringnya 5 akar 6. Dicoret boleh dapat 2. Makanya jawabannya 2 per akar 6. Kalau pengen rasional ya dikali akar 6. Makanya jadi 2 per 6 akar 6. Atau nanti sepertiga akar 6. Maka opsinya nanti yang A. Mantap ya. Cocok ya. Nah, berikutnya contoh lagi. Ada kubus lagi ya, ditanyakan kalau rusuknya A, T itu titik tengahnya HG, jadi pada ini ada titik T di sini ya, tengah-tengahnya HG gitu. Pertanyaannya, berapa nilai tangen theta antara TB dan ABCD? TB garis ini lah TB. Nah, sama ABCD. Nah, kamu caranya wakilnya dulu ABCD itu yang mana? Yang namanya wakil ABCD dicarinya lewat gini loh. Coba pertama dulu, antara T sama B, mana yang sudah jadi bagian dari ABCD? Kelihatan ya, B-nya. Kan B itu termasuk titik di dalam ABCD, kan jelas terlihat ya. Maka apa? B-nya tetap B. Nah, kemudian cari T. T itu kalau diproyeksi jatuhnya di mana? Proyeksi itu cari yang tegak lurus. Kalau T posisinya di tengah-tengah HG, mau dibawa ke ABCD yang tegak lurus, maka pasti tegak lurusnya nanti ke bagian yang tengahnya juga di bagian CD ini loh. Misalnya S gitu. Makanya T-nya diproyeksi jatuh ke ABCD-nya di S. Lah SB atau BS inilah wakil dari ABCD. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi TB dan ABCD, tapi TB sama BS. BS inilah wakilnya. Loh.
Nah, sudutnya di mana? Sudutnya ingat seperti tadi, sudut selalu berada di titik yang disebut 2 kali. Titik apa di situ? Titiknya adalah titik B. Maka sudutnya di sebelah B, ini tegak lurus. Ya, kelihatannya miring ya, ya dibawa keluar biar kelihatan lebih gampang loh. Berarti ini alfa, ini T, ini S, yang ini apa? B. Loh. Rusuknya A, kalau sudut itu tidak terpengaruh panjang sisi. Kamu ganti berapapun sisinya itu boleh, biar lebih gampang. Makanya daripada A susah, udah diganti aja angka yang gampang 4 gitu, ya nggak apa-apa. Artinya apa? TS juga 4, karena rusuk. BS, coba cari dulu BS. BS itu bisa pakai Pitagoras. Dari B ke S, itu bisa lewat B ke C, ditambah C ke S. BC itu 4. SC itu 2, berarti akar 20. 16 tambah 4 ya. Oke. Berarti BS-nya berapa? Akar 20. Nah, pertanyaannya apa? Tangan. Kalau tangan kan memang tidak butuh miring ya. Tangan alfa, tangan theta sama aja ya. Artinya apa? Depan sudah ada 4, samping apa? Akar 20. Berarti ini 4 dibagi 2 akar 5. Dicoret boleh. Dapat berapa? 2. Jawabannya 2 per akar 5. Kalau tidak ada, dirasionalkan. Berarti jadi 2 per 5 akar 5. Opsinya nanti yang B. Mantap ya. Cocok. Nah, contoh lagi Mas. Boleh loh. Ganti ya. Biar nggak bosan. Sekarang 5. Ada 5 segi 4 beraturan. Yuk, misal digambar dulu. 5 segi 4 beraturan. Nah, tak gambarkan dulu 5 segi 4. Nah, agak sedikit kesulitan, tapi bagus ya gambarnya, lumayan lah. T ini A, ini B, ini C, ini D. Pertanyaannya di situ. Kalau ditanyakan di situ ada limas, limasnya segi 4 beraturan, panjang rusuknya 6, jadi yang ini 6, yang tegak itu 12, kosinus antara bidang garis TA sama bidang alas. Sama ya, ini antara TA sama alas. Kayak tadi cara bikin wakil untuk yang alas itu seperti apa? Pertama, antara T sama titik A, mana yang sudah jadi bagian alas? Jelas A ya. A itu kan jadi bagian alas, makanya ini A-nya nggak kemana-mana. Loh. Nah, T-nya di sini diproyeksi ke bagian bawah. Kalau dia diproyeksi ke bagian bawah, pasti jatuhnya nanti dia kalau beraturan ya tengah-tengah ini loh. Anggaplah O gitu boleh. Makanya T-nya apa? Jadi O. Lah ini OA itu adalah wakil dari alasnya. Jadi wakil alasnya itu OA ini loh. Tuh, ini wakil alas ini. Berarti sekarang pertanyaannya apa? Antara TA sama OA. Huruf apa yang disebut 2 kali? Huruf A. Makanya sudutnya di A ini. Tuh. Kalau udah dibawa keluar gambarnya kira-kira seperti ini. Ini tegak lurus, ini ada O, ini ada A, ini ada T, sudutnya di sebelah sini. Loh. Cek rusuk sekarang. TA. TA itu kan rusuk tegak ya. Berarti berapa? 12. Loh. Kemudian AC. AC itu namanya diagonal sisi loh. Kalau rusuknya 6 berarti dia berapa? 6 akar 2. Otomatis AO itu separuh. Berarti AO itu separuh dari 6 akar 2 atau 3 akar 2. Oke, berarti ini 3 akar 2. Pertanyaannya apa? Kosinus. Sudah. Kalau yang ditanya cos alfa itu tidak butuh depan. Karena rumusnya cos itu apa? Samping per miring. Samping sudah ketemu 3 akar 2, miringnya pun sudah ketemu. Tinggal dicoret 3 sama 12. Maka dapat 1/4 akar 2. Sudah ketemu. Nanti opsinya yang A. Tuh. Gampang ya? Mantap pokoknya. Nah, contoh lagi Mas, boleh loh, ada 5 lagi dengan rusuk yang bawah 2 yang tegak akar 3. Pertanyaan, berapa besar sudut antara TAD dan TBC? Bidang dan bidang. Pertama TAB sama TAD dulu. TAD sama TBC ya. TAD dan TBC. Segitiga apa? Sama kaki ya, jelas ya, kelihatan ya. Ini akar 3, ini akar 3 toh. Berarti kalau apa? Sama kaki atau sama sisi tadi suruhnya bikinnya di tengah-tengah gitu. Loh, berarti ini O itu aja. Artinya yang TBC terwakili apa? Terwakili garis TO. Sama bagian satunya, di situ ada TAD. Dia juga karena sama kaki dibikin tengah-tengah. Tengah-tengah ya, ini tengah-tengah ini. Loh, tengah-tengah ini. Walaupun agak miring ya. Anggap aja S gitu boleh. Berarti ini terwakili apa? Terwakili TS.
Jadi sekarang pertanyaannya antara TS sama TO. Huruf apa yang disudut 2 kali? Huruf T, makanya sudutnya di T ini loh. Loh, ini sudutnya ini. Hubungkan S sama O, sudah dapat sketsa bahwa keluar. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ini ada T, ini ada S, ini ada O, alfanya di sebelah sini. Berapa gitu. Kalau cek rusuknya ini 2, berarti SO juga 2. Karena ini tengah-tengah, berarti ini 1, ini juga 1. Artinya TO bisa dicari pakai aturan Pitagoras, akar 3 kuadrat min 1 kuadrat. Berarti akar 3 min 1 atau akar 2. Oke, berarti ini akar 2. Ini juga pasti akar 2. Kenapa? Sama dia ya, akar 3 dikurangi 1. Kalau dia segitiganya tidak siku-siku atau segitiganya sembarang, itu pakai langsung aturan cos. Boleh. Berarti ini cos alfa gitu aja langsung. Karena nggak siku-siku ya. Tahu dari mana? Ya anggap aja nggak tahu. Di sini tidak ada keterangan sudut yang siku-siku kok. Anggap aja misal tidak siku-siku ya nggak apa-apa. Berarti tinggal apa? Cos alfa di sini yang ngapit berapa? Akar 2 sama akar 2. Ya berarti ini akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat min depannya negatif dibagi 2 kali yang ngapit tadi. Berarti 2 ditambah 2 dikurangi 4 dibagi bawahnya 2 kali 2. Atas ternyata 0, bawah dibagi 4 ternyata 0. Lah ini baru ketahuan bahwa cos alfa itu ternyata 0. Dan cos yang nilainya 0 adalah cos berapa? 90. Ternyata sudut yang terbentuknya 90. Alfanya baru ketahuan siku-siku, tapi kan dibalik ya. Gitu ya. Mantap ya. Oke, contoh lagi boleh. No. 5 lagi, berapa TAD dan alas? Nih, sekarang TAD sama alas. Sama konsepnya ya. Pertama dulu sampah. TAD ini segitiga, Pak. Ya segitiga sama kaki. Wong di sini sama kakinya. Bikin tengah-tengah aja dulu. Udah tengah-tengah. Oke, berarti ini apa? Ini O gitu. Berarti yang TAD sini sudah terwakili garis TO. Nah, sekarang tinggal nyari wakil dari alas. Caranya gimana? Coba cek antara T sama O, mana yang sudah jadi bagian alas, apakah T atau yang apakah O. Nah, yang jadi bagian alas yang mana? O-nya, makanya O-nya tidak kemana-mana. Lah kalau T-nya diproyeksi kemana? Ya T-nya kalau diproyeksi yang tegak lurus, kalau tegak lurus pasti yang di bawah ini. Anggap aja Pak S, makanya T-nya diproyeksi jadi S. Lah OS inilah yang namanya wakil dari alas. Jadi sekarang pertanyaannya antara TO sama OS. Huruf yang disebut 2 kali huruf O, makanya sudutnya di O ini. Nah, ini tegak lurus karena proyeksi. Bawa keluar biar gampang dilihat. Nah, berarti di sini apa? Di sini S, di sini apa? O, ini apa? T tadi ini akar 3. Alfanya di O. Sudah. Kalau ini 6, padahal di sini OS itu separuh, berarti dia 3. Kalau pertanyaannya besar sudut, kamu sudah punya depan, kamu sudah punya samping. Pakai apa? Desa. Depan per samping tadi pakai namanya tangan. Tangan alfa apa? Depan dibagi samping. Kalau nggak terbiasa lihat gini ya mungkin lebih terbiasa lihat gini ya. Sepertiga akar 3 ya. Hafal ya sudut istimewa ya. Cos tangan yang nilainya sepertiga akar 3. Nanti tangan berapa? 30 derajat. Maka sudutnya nanti 30. Mantap ya. Nah, contoh lagi boleh. Ini contoh yang pakai aturan cos lagi ya. Nah, ada kubus dengan rusuk 4, titik P ada pertengahan CG. Jadi di sini tengah-tengahnya CG itu ada titik P. Berapa? Cos alfa antara bidang BDB itu yang biru ini ya, dengan bidang BDG. Jadi tak bikinkan bidang yang lain. Bidang yang lain adalah BDG. Jadi merah dan biru itu kalau bentuk sudut, sudutnya berapa derajat? Kok sudutnya berapa derajat? Cosnya berapa itu maksudnya ya. Pertama sama ya, GDG itu adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena ini diagonal sisi semua, ini diagonal sisi, diagonal, diagonal. Maka bikinnya di tengah-tengah. Anggaplah O. Loh. Kemudian apa? BDP. Kalau BDP lebih spesifik sebenarnya sama kaki ya, bukan sama sisi. Maka bikinnya juga di tengah-tengah walaupun konsepnya sama. Loh, gini.
Jadi ini alfanya di sebelah sini loh. Nah, kenapa? Karena ini terwakili apa? Terwakili GO. Ini terwakili apa? Terwakili PO. Huruf yang disebut dua kali huruf O. Makanya sudutnya di O ini. Terus ini dihubungkan. Baru dibawa keluar. Nah, ada apa? P, G, sama O. Alfanya di sebelah sini. Kalau rusunnya 4, berarti ini juga nanti 2. Satu-satu coba. Oke dulu. Oke. Dari O mau ke G bisa pakai Pitagoras ya. Pitagoras OC ditambah CG. OC itu separuh diagonal sisi, berarti 2 akar 2. Kalau CG kan rusuk ya 4. Yang depan nanti 8, yang belakang 16, berarti akar 24. 2 akar 6 boleh. Nah, berarti ini 2 akar 6. Terus, kalau OP Pitagoras bisa lewat OC kuadrat ditambah CP kuadrat. Berarti OC-nya 2 akar 2, CP-nya nanti 2. Separuh ya. Berarti 8 ditambah 4. Akar 12. 2 akar 3. Lo terlihat bahwa ternyata segitiganya apa? Tidak sama kaki, tidak sama sisi, tidak siku-siku. Benar-benar sembarang, ini beda semua loh ya. Makanya kalau dia beda semua tadi pakainya apa? Pakainya aturan cos. Sudah aturan kosinus. Pakai apa? Cos alfa. Yang ngapit apa? 2 akar 6 sama apa? 2 akar 3. Depannya negatif dibagi 2 yang ngapit. 2 kali 2 akar 6 sama 2 akar 3. Dari depan 24 ditambah 8 dikurang 4 dibagi. Oke ya. Betul ya? 24 ditambahi, oh bukan 8 loh ini ya, hati-hati 2 akar 3 kuadrat itu berapa? Bukan 8 ya, bukan 8. Berapa? 12 loh. 2 kali 2 kali 2, 8. Terus akar 18. Yang atas 36 kurangi 4, 32 dibagi 8 kali 3 akar 2. Boleh dicoret. Jadinya 4. Kalau pengen rasional dikali akar 2. Makanya ditulis 4/6 akar 2 boleh. 2/3 akar 2 juga boleh. Makanya yang B. Mantap ya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video saya kali ini terkait dengan pembahasan atau yang lain. Silahkan kalau ada yang kurang paham atau yang pengen ditanyakan bisa langsung ke kolom komentarnya. Jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga untuk subscribe biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, mungkin dari saya tak sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sukses untuk kalian semua.